pengukuran tentu analisis ya. Untuk pengukuran mungkin akan lebih banyak dibahas besok ya, pengukuran dan PPA. Saya hanya mengingatkan saja bahwa kita mengukur biasanya menggunakan sound level meter ya, mengukur kebisingan pada satu waktu tertentu di tempat kerja ya. Atau bisa juga kita gunakan personal dosimeter. Artinya mengukur rata-rata kebisingan yang diterima pekerja dalam 8 jam ya. Nah, hasil pengukuran ini yang biasanya kita gunakan sebagai dasar untuk pengendalian. Jadi setelah analisis kebisingan, kita melangkah ya, ini biasanya melakukan pengukuran seperti ini ya. Misalnya ini 98 desibel, kita tahu 15 sampai 30 menit tanpa APD. Nah, ini mungkin untuk yang sederhana saja ya. Yang sederhana kita melakukan pengukuran, dicatat pengukuran biasanya kita pilih yang tertinggi di sini berapa intensitasnya. Kemudian ini kita dasarkan menghitung tanpa APD, ini berdasarkan Permenaker nomor 5 tahun 2018 ya. Ini tanpa APD-nya boleh berapa saja. Ini kan sebelum melakukan intervensi ya. Jadi kita memberitahu bahwa ini loh kebisingan yang ada dan potensi bahaya yang ada di tempat kerja kita ya. Kemudian untuk tempat-tempat yang misalnya area ini ya, mungkin area laboratorium biasanya hening. Tapi mungkin kalau area laboratoriumnya dengan pintu terbuka dan pintu tertutup dia mendapat bising dari daerah lain di sekitarnya, itu juga untuk ruang-ruang tertentu kita perlu memperhatikan sebaran bising dari area di sekitarnya. Ya. Nah, ini mungkin contoh aja ya bahwa ini mungkin lebih baik lagi dibandingkan hanya per titik seperti ini ya. Kita melakukan pengukuran ini berarti yang daerah merah ini nih yang bisingnya cukup tinggi dan inilah orang-orang yang menjadi peserta kita dalam program konservasi pendengaran ya. Atau ini setiap mesin ini diukur nih ya, satu nanti area bising sekitarnya berapa ya. Nah, ini juga melakukan pengukuran. Untuk yang standar yang perlu dilakukan adalah sebetulnya seperti ini ya. Kita punya kategori warna untuk peta kebisingan ya. Ini ada kategorinya. Jadi kita tahu di sekitar sini orang berapa bising ya. Nanti ini kita bisa mungkin pemetaan bising seperti ini bisa dilakukan oleh perusahaan itu sendiri secara mandiri, terutama yang sudah punya bukan industri dan hygiene saya, tapi ahli K3 lingkungan kerja ya, ada itu dikeluarkan sertifikasinya oleh Kemenaker ya. Atau bisa dilakukan oleh provider ya untuk pengukuran bising seperti ini. Jadi mulai dari misal mesinnya bunyinya 100,5 desibel, kita tentukan sampai langkah mana yang masih, nah ini merah ya. Jadi ini pengukurannya dilakukan terus daerah sebaran bising ini sampai berapa. Ya. Ini dilakukan oleh ahlinya tentunya ya. Mungkin untuk pengukuran bising besok akan lebih bisa disampaikan juga ya. Ini yang sesuai tadi saya bilang Permenaker 5 tahun 2018 ya. Normalnya 8 jam bekerja kita bisa mendengar kita boleh kebisingan standarnya itu 85 desibel untuk nilai ambang batasnya ya. 88 jam bekerja ada 85 desibel. Setiap naik 3 desibel, waktu yang diperkenankan jadi separuhnya. Artinya kalau dia naik jadi 88, naik 3, dia hanya boleh 4 jam. Naik 3 lagi 91 hanya boleh 2 jam. Naik 3 lagi 94 hanya boleh 1 jam. Bahkan kalau 100 ini bisa hitungan hanya boleh 15 menit berada di lokasi kebisingan itu dalam 1 hari. Ya. Tapi saya kira kalau kita pasang seperti ini untuk pekerja, mungkin pekerja agak repot. Ya. Jadi biasanya bisa kita fasilitasi dengan seperti ini. Ya. Misalnya di areanya di situ kita tulis ya kebisingannya sekian. Kalau batas waktu paparan tanpa pakai APD orang cuma boleh 1-2 menit. Ya. Jadi kalau misalnya dengan menggunakan earplug ya dengan menggunakan APD boleh 2 jam. Tapi dia harus bekerja di situ lebih dari 2 jam. Oleh sebab itu kita menggunakan double proteksi. Ya. Nah, ini bagaimana cara menghitung batas waktu paparan? Kalau yang ini tanpa APD kita tinggal menggunakan Permenaker ini. Ya. 108 kita tinggal naikin 3 dari 85 desibel. Ya, boleh separohnya. Tapi kalau untuk menggunakan earplug atau earmuff itu nanti terkait dengan APD yang kita gunakan. Ya. Mari ikut pelatihan di Balai K3 Medan. Dijamin akan mendapat penjelasan lebih lengkap. Terima kasih rekan-rekan Balai K3 Medan.